Gimana ini cara foto? Biasa Camtalk selalu mengundang narasumber yang ahli. Kali ini adalah Ibu Ade Berry. Selamat datang Bu ya di Camtalk Bu. Camtalk ini kalau Ibu mungkin baru sekali kan datang sini. Ini acara yang membahas soal fotografi langsung dari ahlinya, narasumbernya. Jadi sumbernya ya. Iya, sekarang pesan topik hari ini adalah jurnalis fotografi. Nah, makanya kita senang banget bisa kedatangan Ibu Ade Berry. Ini saya dari tadi baca-baca Bu, bukunya Mata Lensa nih. Tapi kayaknya harus konsentrasi nih. Iya. Ya. Nggak bisa nih kalau ditonton orang-orang gini saya nggak biasa saya deh. Oke Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, nanti saya lanjutin baca. Ya, siap. Bu, Ibu dulu kuliahnya di mana sih Bu? Saya dulu kuliahnya di Jember, Universitas Jember, ngambilnya teknologi pertanian. Teknologi pertanian, tapi Ya. sekarang kerjanya beda sekali ya? Ya, sekarang pekerjaannya teknologi fotografi. Wah, teknologi fotografi. Nah, Fotografi ya. Fotografi ya. Apa namanya, dulu sebelum jurusannya itu, terus kerjanya fotografi, kok bisa beda sih Bu? Awalnya tuh karena hobi. Jadi waktu kuliah saya hobinya motret. Awalnya dikasih kamera single lens reflex sama kakak hadiah. Terus karena itu kameranya single lens reflex, jadi kan sulit motretnya, harus belajar benar. Iya. Jadi saya belajar. Awalnya saya belajar biasa aja, tapi begitu saya pelajari kok kayak menarik gitu ya. Iya, jadi keterusan. Keterusan. Jadi belajar otodidak, buku, majalah, terus dipraktekkan karena banyak trial by error juga di situ. Akhirnya kayaknya menarik, asik banget. Akhirnya keterusan dari semester 2 ke 3 sampai selesai itu udah Motret terus? ya, lulus kuliah fotografinya juga expert di situ. Oh gitu. Dicoba-coba sendiri itu. Oh, dulu tuh yang di foto apa waktu kuliah? Pertama biasa ya, salon, foto-foto salon ya. Awal-awal orang belajar fotografi kan kalau nggak dari motret model, motret salon, motret pemandangan indah, motret bunga kecil, kayak gitu-gitu kan. Dulu karena pertanian jadi banyak juga Bu. Enggak, dulu selain kuliah di pertanian, aktif di pecinta alam kampus. Jadi banyak jalan-jalan. Banyak pemandangan, daki gunung, terus jalan-jalan ke pantai. Itu kan laboratorium fotografi yang luar biasa, indah, cantik. Terus udah ada di sana, kita tinggal foto gitu kan. Itu awalnya. Jadi dulu belajar fotografi ikut kelas atau otodidak? Enggak, otodidak semuanya, dari majalah, dari buku, terus dari senior yang paham fotografi. Kebetulan juga di situ di Jember itu dulu ada wartawan foto Surabaya yang rumahnya di Jember, terus dia punya klub kecil. Tapi komunitas gitu. Komunitas fotografi namanya Halcyon Photography Club. Terus saya gabung di situ, tambah boosting ya fotografi saya. Kalau hunting kan kebanyakan kalau fotografer kan pasti apa yang sedang dikerjakan. Tapi sebetulnya lebih sukanya tuh foto apa sih huntingnya? Waktu kuliah sih, waktu belajar ya foto-foto alam pemandangan gitu. Baru agak semester terakhir di fakultas itu, saya mulai dari awal sebenarnya mulai gabung dengan majalah kampus, baru mulai mengerjakan foto-fotografi seperti jurnalistik seperti itu. Jadi laporan, terus artikel, jadi matching antara artikelnya apa, fotonya harus ini. Nah, di situ saya mulai kena fotografi jurnalistik dari kuliah juga. Nah, waktu kuliah itu apa tuh yang difoto tuh kalau jurnalis? Kalau majalah kampus kan dulu kita laporannya seputar kampus ya, misalnya kegiatan mahasiswa rektor, aktivitas mahasiswa. Ada juga yang human interest, misalnya apa yang menarik di kota tersebut, kita bahas dari sudut pandang mahasiswa, something like that. Jadi belajarnya dari kampus dulu ya? Dari kampus, tapi dikerjakan, dipraktekkan. Dulu ikutan di majalah kampus itu karena pengen mengeksplor fotografinya? Selain pengen mengeksplor fotografinya juga, kebetulan saya memang senang baca dan senang nulis. Walaupun lebih mendalami fotografi, tapi sebenarnya nulis itu SMP kelas 1 itu udah mulai fiksi-fiksi gitu kan. Saya nulis-nulis. Terus akhirnya ya udah, karena kuliahnya juga pertanian, itu nggak terlalu dieksplor. Tapi fotografinya dalam sampai lulus kuliah itu saya pengen kerjanya di jurnalistik, di bidang jurnalistik. Jadi apa sih yang bikin menarik Bu kalau misalkan foto jurnalistik gitu kan?
Kalau saya nih menangkapnya, ibu suka menulis, suka membaca, suka bercerita. Iya. Nah, sementara si foto ini kayaknya mendukung, Visual. ya saling mendukung gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi itu kah yang memulainya? Selain medium ekspresi ya, kalau kita bilang dengan fotografi ini seperti orang melukis. Cuma kalau melukis kan memang harus punya talenta menggerakkan kuat diri menghasilkan gambar. Nah kalau ini kita punya feeling yang sama, tapi teknologi yang membantu kita menghasilkan gambar tadi. Berapa tahun berarti Bu dari memulai bertemu, berkenalan dengan fotografi itu? Wow, lama banget ya, jangan kaget ya. Karena dari sebagai profesional aja saya udah hampir 20 tahun. Wah, 20 tahun. Ya, 20 tahun. Sepanjang reformasi. Jadi setahun sebelum reformasi saya masuk ke jurnalis 97. Sekarang reformasi udah masuk tahun ke-20, jadi 21 tahun di dunia fotografi profesional, di jurnalistik ya, profesional. Terus 4 tahun, 5 tahun mundur saya belajar fotografi serius. Nah, sekitar itulah kira-kira. Oke, berarti udah 25 tahun lebih ya, Bu? Mendalami fotografi. Wah, Iya. Ini kalau misalkan, berarti sekarang kan pasti sudah punya anak ya? Udah punya anak. Usianya kira-kira remaja gitu? Ya, SMA kelas 1 dan SMP kelas 2. Mereka diajarin foto atau punya mereka sih ngelihat saya motret dan pernah saya bawa hunting untuk keperluan mereka minta hunting untuk lomba foto, terus saya kasih, saya lihat yang mana yang punya mata foto gitu kan, yang mana yang keen untuk motret. Mereka sih bisa motret, tapi saya serahkan ke mereka mau ikut acara apa aja, kegiatan apa aja. Camp Talkers, kita akan gali lagi soal Ibu Ade Berry. Wah, seru banget nih. Masih banyak yang akan kita obrolin, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Diajarin teknik menulis, diajarin bagaimana menembus narasumber, teknik wawancara, dan sebagainya. Dan itu memberikan Camp, baik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan Ibu Ade Berry. Nah, sekarang kita masih membahas soal jurnalis fotografi. Tapi sebelum masuk situ kita masih terusin ngobrol-ngobrol yang tadi nih. Ibu katanya udah punya anak 2, terus dua-duanya tuh ada ketertarikan ya sama fotografi ya. Apakah itu mau diterusin ya sih Bu? Atau terserah mereka deh? ya sebenarnya saya nggak bisa bilang mereka ada ketertarikan, tapi saya perkenalkan. Dan mereka pernah hunting. Yang kakak pernah menang lomba foto di sekolahnya, tapi namanya masih anak-anak ya, mereka masih punya banyak kegiatan dan saya mendorong apa aja mereka mau, kegiatan apapun. Mereka mau lebih suka martial art, atau lebih suka gambar, atau lebih suka science, saya dorong aja. Iya, diperkenalkan lah pokoknya ya, Ibu tuh kerjanya ini gitu ya. Dengan keluarga tuh, pekerjaan sama keluarga membagi waktunya gimana sih? Bagi waktunya sih ngalir aja, ya sesuai dengan tugas kita. Kalau di rumah kan saya bukan fotografer, ibu rumah tangga, bener banget. Di Saya juga kalau di rumah sih, bukan model kalau di rumah. Terus Bu, apa namanya kalau boleh tahu? Tadi saya baca-baca nih, Ibu bukunya ini mungkin teman-teman Camp Talkers banyak yang belum tahu. Buku sebenarnya tentang apa sih Bu? Ini buku jadi tentang ekstraksi dari pengalaman saya di bidang fotografi jurnalistik sebagai jurnalis foto yang bekerja di sebuah kantor berita asing, AFP, Agence France Presse atau France Press Agency. Jadi ini lebih kepada sharing pengalaman, behind the scene. Saya bekerja di lapangan. Mungkin nggak banyak orang tahu bahwa kalau kita bekerja di Pakistan bagian selatan, ternyata perempuan itu nggak bisa masjid. Nah itu saya sharing di situ. Banyak hal-hal yang yang saya temukan unik, menarik, yang perlu saya share ke masyarakat. Ya. Nah, teman-teman Camp Talkers kayaknya masih banyak yang belum tahu soal jurnalis fotografi. Gimana sih kendalanya, suka dukanya apa? Nah, Ibu Ade Berry bercerita, kita akan lihat video ini. Oke, lihat ya. Jurnalistik identik dengan pers atau bidang kewartawanan, yaitu kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita melalui media massa. Fotografi jurnalistik, yaitu kegiatan fotografi yang bertujuan merekam jurnal peristiwa yang menyangkut manusia. Fotografi jurnalistik adalah media komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan.
dapat disimpulkan bahwa foto jurnalistik atau foto berita adalah suatu sajian peristiwa-peristiwa yang terjadi dan sangat berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang dipaparkan dalam bentuk foto. Foto jurnalistik disampaikan guna kepentingan manusia itu sendiri, yaitu kepentingan akan informasi. Nah, tadi udah lihat kan VT-nya kayak apa tuh, jurnalis fotografi. Ternyata gitu, yang tadi itu jurnalis fotografi yang fokus ke konflik area. Nah, kenapa sih Bu? Ibu kan fotografi tuh banyak loh Bu gitu ya. Ada kayak saya fotoin musisi, ada yang fotoin beauty, foto panggung ya, terus banyak udara AC gitu enak loh. Tapi nyarinya susah kali sih Bu. Iya, enggak sebenarnya kalau jurnalis fotografi jurnalistik semua kegiatan manusia, semua kegiatan manusia yang punya nilai news yang layak disampaikan kepada masyarakat untuk publik. Jadi nggak hanya di konflik area atau disaster area, saya juga memotret politik, ekonomi, future, human interest, sampai sport. Saya lakukan. Salah satu dari liputan yang memang kami selalu hadirkan yaitu kalau di mana perlu, misalnya di reinforcement konflik area di mana, karena kantor berita itu memang kita mengambil top news ya, dan international issue atau nasional issue. Jadi salah satu liputannya ya konflik dan disaster area. Ternyata memang kalau urusan di Indonesia, mungkin di dunia ya, disaster tuh banyak sekali yang pengen baca, pengen lihat gitu ya. Karena itu selain gosip ya, peristiwa yang memang harus mendapatkan perhatian ya. Tragedi, dan mungkin banyak yang bisa menolong gitu. Jadi kalau kita beritakan dengan informasi yang sebenarnya, mungkin banyak negara lain akan menolong atau orang lain akan memberikan pertolongan kepada korban atau negara yang sedang dilanda konflik atau bencana. Berarti foto-foto itu dan beritanya itu sebetulnya ada tujuan khusus, bukan cuma menyampaikan aja. Itu ada supaya ada yang bisa ikutan membantu. Salah satu daripada informasi yang kita berikan kepada masyarakat ya. Nah, awalnya bisa masuk ke jurnalis fotografi itu Bu, itu gimana sih Bu? Saya udah mau lulus kuliah tadi, terus saya browsing sampai hampir selesai, udah ujian, saya semakin yakin bahwa kayaknya jurnalistik adalah bidang pekerjaan yang saya inginkan. Makanya pengen cepet-cepet lulus aja ya? Udah pengen cepet-cepet lulus karena itu tiket, kalau mau masuk kan orang minta S1. Jadi saya harus dapatkan tiket itu untuk mendaftar di media yang buka. Nah, waktu itu saya daftar dan mereka lagi membutuhkan reporter, bukan fotografer, tapi saya masuk dulu di majalah Tiras waktu itu. Majalah Tiras itu majalah politik, tahun 97 saya masih sebagai reporter, tapi saya datang dengan membawa portfolio foto-foto saya, terus akhirnya saya lulus dengan 9 teman lain, jadi kita angkatan ada 10 orang. Setahun. Berarti satu ada yang nggak lulus Bu ya? Kan saya termasuk satunya dengan 9 yang lain, jadi 10 orang. 9 nggak penting. Jadi akhirnya setelah mengikuti pendidikan reporter muda, jadi yang penting kerja dulu di situ ya. Yang penting media dulu yang saya inginkan, jurnalistik. Terus setahun kemudian saya tetap pengen kembali ke fotografi. Akhirnya saya pindah profesi menjadi fotografer di majalah Taju. Oh, berarti keluar dari situ? Ya, keluar, pindah ke majalah lain. Majalah lain. Tapi dari situ pasti udah punya juga. Banyak banget, karena diajarin bagaimana meliput, mengcover berita, diajarin teknik menulis, diajarin bagaimana menembus narasumber, teknik wawancara dan sebagainya, dan itu memberikan masukan ilmu, input yang banyak sekali ketika saya sekarang bekerja sebagai fotografer. Berarti kalau misalkan ada banyak sekali masukan, kayak misalnya pada saat foto jadi tahu nih kalau foto nanti bisa tulisannya jadi seperti ini, seperti ini. Tapi secara basic memang fotografer, jurnalis foto itu mereka juga wartawan, kita juga wartawan, jadi sama sebenarnya. Sama ya. Semua juga secara basic kita juga harus bisa reportase, terus melaporkan. Cuma bedanya kita melaporkan lewat visual, kalau reporter melaporkan lewat teks ya. Artikel. Nah, Chemtalkers nih masih banyak
pengen gue tanyain soal perjalanan karirnya Ibu Ade Berry, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Mereka harus sigap mengambil video juga ketika mereka berada di lapangan, khususnya ketika ada Masih di Camp Talk bareng gue Alan dan Ibu Ade Berry, kita sedang membahas jurnalis fotografi. Nah tadi kita lagi membahas soal awal pertama gue awal perjalanan karir Ibu Ade Berry ini. Bu, waktu pertama kali dapat tugas tuh, itu kemana, fotoin apa sih? awal saya terjun di fotografi jurnalistik itu di majalah Tajuk, kita mengalami masa reformasi. Awal-awal itu. Jadi, dan Indonesia mengalami turbulensi politik yang luar biasa sampai harus menurunkan pemerintahan pada saat itu. Itu rasanya gimana tuh Bu? Bisa ditugaskan mendokumentasikan yang menjadi sejarah Indonesia? Iya benar. Selain saya belajar banyak banget karena kita belajar di lapangan, saya juga merasakan pengalaman yang luar biasa gitu ya. Oleh karena itu saya tumpahkan dalam buku Mata Lensa. Ada bab reformasi di situ ya. Ada bab reformasi. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa politik hukum yang melanda Indonesia pada saat itu, termasuk lepasnya Timor Timur, salah satu provinsi kita yang ke-27 sekarang menjadi East Timor. Itu saya juga berada di situ juga. Awal ya, referendum, pada saat referendum saya juga meliput ke Timor pada saat itu. Itu kan maksudnya untuk pertama kali gitu ya. Itu suka dukanya sih pasti kan banyak sekali tantangannya, segala macam. Ya, tantangannya karena masih sangat hijau ya, masih green banget dalam pengalaman. Karena waktu itu meliput demonstrasi juga kan sering rusuh dan kondisi meliput aja udah luar biasa nggak mudah, lalu meliput demonstrasi yang rusuh, sementara pengalaman belum terlalu banyak untuk meliput hal-hal yang seperti itu. Nah itu menjadi tambahan yang luar biasa bagi saya. Itu waktu itu mengatasi, gue pasti ada deg-degannya, tapi pengen ngambil gambar bagus, tapi keamanan takut, diri sendiri, keselamatan gimana? Deg-degan banget, terus tapi kita juga belajar lihat bagaimana senior bergerak di lapangan, terus saya juga belajar banyak dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi nggak dilepas sendiri waktu itu ya? Dilepas sendiri juga, karena kita kan nggak ada yang nggak ada yang melindungi siapa. Maksudnya ya di lapangan kita tanggung jawabnya pada diri sendiri. Tapi kita belajar gitu loh, belajar dengan kita meliput seperti itu, kita melihat dan itu menjadi pengalaman. Luar biasa sekali ya Camp Talkers, Ibu Ade ini udah dia baru memulai tapi udah dalam kondisi yang demonstrasi rusuh ya. Terus udah gitu barang-barangnya kalau saya lihat di buku ini tuh ada kamera DSLR gede-gede dan sekarang dibawa loh ini kameranya nih. Bu, kita sekarang coba ngomongin kamera. Tuh tadi waktu sebelum Ibu datang kebayang kalau misalkan jurnalis seharusnya bawa kamera kayak bawa kameranya gimana kecil gitu kan, maksudnya karena kondisi harus gimana. Ibu dengan badan yang relatif kecil gitu ya, tapi harus sigap membawakan dua kamera yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau hari-harian dalam keseharian sih kami membawa dua body kamera, yang satu memang untuk lensa wide lens, yang satu untuk telelens, jadi nggak perlu berganti. Nah ini pemilihan kamera ini apakah dari kantor ya? Kantor, dari kantor. Tapi otomatis Ibu harus menyesuaikan gitu ya, bukan Ibu pengennya ini. Ya kalau kita main sendiri di luar sih boleh aja pengennya ini, pengennya itu. Tapi kantor standarisasi sendiri. Ini kameranya boleh dijelasin Bu, ada kamera apa aja? Ini sih kamera yang saya pakai saat ini Nikon D4S sama Nikon D4. Dan dua-dua kamera ini dilengkapi dengan video, kemampuan merekam video. Berarti Ibu harus bisa ngambil video. Harus bisa. Jadi jurnal foto sekarang sebenarnya dari dulu juga kita harus cepat beradaptasi dengan teknologi. Karena kalau kita nggak cepat beradaptasi, kita nggak akan kepake. Oleh karena itu, setiap teknologi baru kita harus beradaptasi dan harus menyesuaikan. Nah, sekarang ini zamannya multimedia. Zaman multimedia di mana news, foto, dan video berbarengan, di launching berbarengan, dan mau ada berbarengan gitu. Ada
Jadi kalau misalnya nulis news tanpa ada foto, jomplang kan? Iya, betul. Kalau ada fotonya aja tanpa ada teks kurang kuat. Betul. Dan kedua ini sudah dilengkapi. Kita pengen moving images, pengen lihat seperti apa sih gambarnya. Kalau video kan ada sound, ada gambar, ada atmosfer di situ, dapat semua. Ada teksnya juga, ada quote, kutipan, semua dapat di situ. Nah, 3 hal ini sekarang sudah lazim digunakan. Nah, oleh karena itu fotografer pun, jurnalis pun, mereka harus sigap mengambil video juga ketika mereka berada di lapangan, khususnya ketika ada breaking news terjadi. Jadi sudah hampir 10 tahunan ya AFP itu membuat kebijakan semua jurnalisnya AFP, semua orang harus bisa merekam video. Terus kami memang menggunakan teknologinya dan teknologinya ada di sini. Jadi setengah badannya kamera ini video. Oke. Nah ini Bu, kalau misalkan saya coba pegang ya, berat banget loh ini Camtalkers nih. Ini bisa kalau gini setiap hari ini bisa gede sebelah. Nggak usah ikut lagi. Nggak usah ikut gym lagi, iya. Udah kayak barbel ya. Iya. Terus ini saya mengerti kenapa ada 2 body dengan 2 lensa yang berbeda supaya menghemat waktu ganti-ganti lensa. Ya kan, nah terus udah gitu. Nah kalau misalnya teman-teman Camtalkers di rumah nih, saya pengen jadi jurnalis fotografer gitu ya. Apakah dia langsung ekspektasinya ngeliat Ibu Ade kan ngeliat, dapat kamera langsung yang bagus nih. Ya, saya sih menebak-nebak karena Ibu adalah fotografer senior. Otomatis dapetnya yang high end lah istilahnya. Dan profesional. Iya. Kalau misalkan ada yang baru masuk ingin gitu, memulai terus udah gitu bekerja di media gitu ya. Otomatis belum tentu langsung dapat yang ini kan? Ya, sebenarnya teknologi kamera itu adalah alat. Ya. Bagaimana kita menggunakannya, dan sekarang ini teknologi kamera sudah luar biasa. Jenis apa saja, speknya itu udah bagus. Udah boleh dikatakan udah bisa dipakai semuanya. Bahkan handphone pun bisa dipakai untuk liputan. Tentu kalau kami ya, karena kami profesor di kantor berita Prancis dan harus speknya tinggi dan liputannya, kameranya juga harus yang bisa misalnya mungkin itu nggak hanya untuk dipakai news tapi dipakai untuk komersial kalau mereka mau beli. Jadi kalau dibesarkan masih tidak pecah gitu. Tapi kalau untuk secara umum hampir semua kamera sekarang bisa dipakai dan bagus semua. Sekarang tinggal man behind the gun-nya, SDM-nya. Nah, Camtalkers kita akan ngebahas lagi lebih banyak soal teknis. Mungkin gimana sih cara di lapangan tuh dengan kondisi yang menentu gitu ya. Tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tapi kalau kita memotret di sebuah negara yang tidak terbuka, di sebuah negara yang secara diplomasi masih sulit, fotografi masih menjadi sesuatu yang sensitif, itu nggak mudah. Halo Camtalkers, masih di acara Camtalk bareng gua Arlana dan ada Ibu Ade Berry. Nah, Bu, kalau misalkan Ibu tiba-tiba ditugaskan ya di konflik area, rasanya gimana sih? Apakah deg-degan atau wah dapat kesempatan untuk foto bagus nih gitu? Itu gimana? Dua-duanya. 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 Yang pertama excited ya. Terus kepengen involve, kepengen berangkat, berada di sana, tapi juga deg-degan. Dan setelah itu kita kan ada prosedurnya. Nah, ketika saya dapat kesempatan berangkat ke Afghanistan, 3 kali saya ke Afghanistan. Sebelum berangkat, semua jurnalis juga harus mendapatkan hostile environment training. Jadi ada training dan kita sudah bersertifikat, memang sudah layak untuk diterjun ke wilayah berbahaya. Berbahaya itu bukan hanya konflik ya, disaster juga termasuk, atau demonstrasi rusuh, itu pun membutuhkan training ini. Nah, kita nih di sini Bu ada segmen namanya Photo of the Day. Photo of the Day, kita sekarang membahas soal foto dari fotografer jurnalis juga yang begitu dekat dengan lokasi atau dengan konflik tersebut. Nah, ada dari tim sudah mengumpulkan beberapa foto sekitar 4-5. Ini ada fotografer yang mungkin Ibu Ade sudah sangat familiar namanya. Yang pertama kita lihat dari fotografer siapa namanya ini, Ben Lowy. Kalau dilihat sih foto portret biasa ya, simple. Tapi sepertinya simple. Kita tinggal foto ya gitu. Tapi kondisi. Tapi bagus kok dia.
Dia bisa, dia sebenarnya semua potret ya yang diinginkan dari fotografer kalau kita motret potret kan mengeluarkan karakter, terus menceritakan sesuatu siapa person yang kita potret yang berdiri di depan kamera kita, dan itu perlu approaching yang spesial ya nggak? Gimana kita bisa minta orang berdiri di kamera kita kalau kita nggak buka komunikasi, nggak saling mengenal. Nah kadang-kadang kalau di jalanan di tempat seperti konflik area kita nggak punya yang banyak untuk saling mengenal gitu. Kadang-kadang hanya dalam waktu dekat, tapi kita ingin membuat potret mereka. Itu terjadi ketika hampir seperti ini ya, ketika saya memotret di kota Kabul. Tadinya tuh saya mau mengambil gambar pekerja anak di bawah umur itu membuat karpet. Jadi kenapa mereka itu menggunakan anak-anak? Karena katanya tangan mereka yang kecil itu lincah untuk membuat ini menjalin. Membuat jadi lebih cepat gitu. Terus kalau perempuan itu lebih telaten. Nah, ketika saya bikin story itu, saya ketemu seorang perempuan bercadar seluruhnya seperti cadar yang biasa dipakai di Afghanistan, namanya burqa yang biru itu. Dan dia tuh udah siap mau pergi dari karena saya memotretnya di dalam perumahan ya, di dalam rumahnya, komplek rumah. Sementara driver saya nggak boleh masuk. Saya boleh masuk hanya karena saya perempuan. Terus lebih menarik lagi ketika si ibu yang siap berangkat ini, ternyata di balik burkanya itu Mas dia pakai cincin, pakai perhiasan, terus tangannya itu juga pakai inai, kalau kita bilang pacar inai itu, jadi berhias kan, bukan hanya burka seperti kita lihat selintas perempuan menutup semua seluruh tubuhnya, kita nggak tahu apa-apa. Terus langsung bilang saya mau motret dia. Keluarganya yang lain juga bertanya-tanya untuk apa, bagaimana. Terus saya akhirnya bisa mendapatkan akhirnya saya potret profilnya dia, hampir mirip dengan potretnya Ben Louis. Jadi artinya tuh kalau kita membuat sebuah potret, tentu kita harus melakukan pendekatan, terus ada persiapan. Mungkin kalau di studio atau perlu cahaya, perlu background. Tapi saya jurnalis foto yang bekerja di lapangan pada saat itu kondisinya tidak ada properti apapun, ya ibu yang menarik tadi sudah menjadi sebuah potret yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Ternyata di balik burka itu perempuan berhias gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita foto di studio, foto fashion atau beauty, pendekatannya lebih maksud saya kayaknya lebih gampang gitu ya. Tapi kalau di area kita mau foto orang udah curiga nih. Benar, yang sulit adalah approachingnya. Rasa curiga itu jauh lebih besar ketimbang kita lagi di tempat hiburan mana. Iya banget. Gitu. Jadi tantangannya besar sekali. Ini seperti fotonya Ben Louis ini kayak seolah simple foto portret dua perempuan bercadar. Tapi ternyata sudah sesimpel itu. Pasti nggak simpel Mas, apalagi kalau itu bekerja di wilayah konflik. Di Indonesia pun kita kan harus juga melakukan pendekatan, terus menyampaikan tujuan kita motret apa. Mereka melihat mungkin nggak ada yang berbahaya dari ini. Karena beberapa kali saya motret, terus mereka nggak mau. Afghanistan itu kan saya pengen motret, mereka bilang jangan, berbahaya. Karena kalau orang tahu dia dipotret, mereka karena fotografi di situ kan masih saat itu masih belum diterima secara luas, masih dianggap barang haram. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya Bu ya. Ini dari David ya. Nah ini saya ngeliat foto ini ada foto dua orang, satu fotografer, satu videografer, berjalan satu arahnya berbeda ya. Kalau ngeliat kayak foto biasa aja kok ini ya. Yang istimewa dari sini gitu. Mungkin Ibu bisa cerita? Mungkin dia motretnya di negara yang tidak mudah untuk akses. Jadi foto seperti ini mungkin simpel dan bisa kita potret di mana saja dalam suasana damai, dalam suasana yang gampang. Tapi kalau kita memotret di sebuah negara yang terbuka, di sebuah negara yang secara diplomasi masih sulit dan fotografi masih menjadi sesuatu yang sensitif, itu nggak mudah. Nah itu tuh banyak sekali yang perlu dipersiapkan untuk foto jurnalis ya Bu ya. Oke nih Bu, ini satu lagi foto yang pengen saya bahas. Nah ini foto dari Marcus Blaisdell ya. Nah ini fotonya kayaknya ini cukup menarik dunia ya. Ada satu anak kecil mengangkat senjata yang cukup besar dengan wajah yang tersenyum. Ini kan karena story seperti ini biasanya kita riset dan memang kita bertujuan membuat story yang kita mungkin dia membuat story tentang tentara
ada kan banyak di Afrika. Jadi itu juga pendekatannya sangat nggak mudah. Kayak kita mau mewawancarai pihak tertentu yang mereka sendiri nggak mau dibuka kan. Biasanya kalau seperti ini kita mungkin bekerja sama dengan teks, orang teks atau bekerja sama menjadi satu tim. Terus kita punya orang lokal yang bisa menghubungkan kita ke kelompok tertentu, ke kelompok tersebut supaya kita bisa punya akses. Ini untuk aksesnya aja udah susah. Susah, udah foto sedekat ini ya. Kalau motret sedekat ini mungkin dia sudah berada di lingkungan itu. Dan biasanya kadang-kadang nggak banyak yang mau diekspos mukanya. Kalaupun mau diekspos mungkin mereka ada permintaan misalnya jangan kelihatan muka atau misalnya mau diterbitkannya di mana, atau kadang-kadang juga banyak yang nggak aware juga bahwa ini apa. Misalnya kelompok itu sudah memberikan akses, ya nggak ada masalah. Nah itu akses adalah satu hal yang penting dan pendekatan dengan orang-orang lokal juga ya. Subjek. Ini penting sekali buat teman-teman yang baru memulai jurnalis. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Siapa yang akan kita liput dan background yang kita perlukan, karena semakin banyak pengetahuan akan semakin kaya angle. Kembali membahas jurnalis fotografi bersama gua Arlan dan Ibu Ade Berry di Camp Talk. Teman-teman Camp Talkers, tadi kita sudah membahas soal photo of the day, tapi ini masih ada dua foto lagi yang kayaknya seru banget untuk dibahas. Ada satu lagi Bu, foto dari Michael Christopher Brown. Ini fotonya sangat terlihat, ini adalah foto kayak semacam established di konflik area Bu ya. Nah ini gimana sih Bu? Saya pengen tahu nih kalau Ibu di kondisi ini tips and tricksnya seperti apa sih? Ini hampir mirip, ini karena perang terbuka ya. Perang terbuka dan hampir mirip kalau kita memotret demonstrasi rusuh di Jakarta. Yang tahun 98 itu ya. Sekarang juga masih sering loh. Baru-baru ini juga masih sering. Dan ini kita berhadapan langsung berhadapan langsung dengan pihak yang bertikai atau melakukan demonstrasi. Jadi sementara ini kan berada di tengah-tengah, tidak memihak ke kiri dan tidak memihak ke kanan. Jadi risiko terkena akibat daripada kita meliput itu bisa dari pihak kiri dan bisa dari pihak kanan. Ya mungkin kita harus melihat situasi bagaimana. Jadi harus hitung aman nggak kalau saya masuk atau aman nggak kalau saya mendekat. Mungkin saya lebih aman menggunakan lensa panjang, long lens, dan kita cover, begitu kita take position juga take cover, jadi bukan berada di expose area karena gampang sekali misalnya terkena pukul atau terkena batu atau terkena peluru nyasar. Nah kalau kayak gitu tuh Bu, ada nggak sih pihak yang melindungi gitu, maksudnya kayak kalau saya lihat di film itu pers tuh punya special privilege gitu, maksudnya ini nggak boleh diganggu nih begitu ada pers yang terluka atau mungkin ditembak gitu, itu kayaknya sangat haram gitu. Kalau konvensi internasional menyebutkan itu, tetapi praktek di tidak lagi. Beda ya? Beda banget. Bahkan belakangan justru ada juga yang menarget jurnalis untuk mendapatkan international atau punya tujuan-tujuan sendiri. Jadi kita memang di lapangan harus sangat berhati-hati, safety first, dalam melakukan peliputan. Kalau kita tidak aman, artinya liputan itu nggak akan sukses kita lakukan, ya nggak. Tapi misalnya kita sudah merasa everything under control untuk kita sendiri, baru kita bisa melakukan liputan, karena bukan hanya mengambil gambar meliput, tapi juga bagaimana menyampaikannya ke redaksi yang akan menyiarkannya kepada publik. Dan itu pada saat training itu dilatih juga Bu? Itu semuanya dilatih, di simulasi. Nah ini yang terakhir Bu, foto dari Fillmore. Ini fotonya kayak para tentara ini lagi istirahat gitu ya. Nah ini kalau Ibu sendiri nih gimana sih nih Bu, kalau saya lihat ya mereka begitu nyamannya dengan ada fotografer, mereka santai-santainya biar di foto gitu, itu gimana tuh Bu? Maksudnya gini, dalam kondisi tentara itu kan sama aja dengan kita ya. Selain mereka tugas patroli, mungkin bertugas mengamankan wilayah, mereka juga perlu makan, perlu mandi.
selama saya ngikutin pasukan Amerika Serikat, berada di satu camp dengan mereka, ya mereka juga ada istirahatnya, ada share like moment dengan temannya, nelfon keluarga. Nah, something like that, pasti kita bisa potret kalau kita berada di lingkungan mereka. Kalau kita bukan bagian atau lingkungan mereka, kan sangat nggak mungkin mau dideketin. Nah, Bu, itu kalau misalkan ada teman-teman Camp Talkers nih, mereka baru saja bertugas, gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sebelum mereka diberangkatkan ke tempat mereka bertugas itu? Tempat bertugas ya. Kalau menurut saya, tentunya secara teknis mereka sudah menguasai fotografi ya, fotografi jurnalistik. Secara teknis mereka sudah mengenal peralatan mereka, dan secara teknis mereka sudah memahami fotografi jurnalistik, sehingga teknis itu tidak menjadi hambatan lagi. Bayangkan Mas, kalau misalnya kita di lapangan, waktu motret cuman beberapa detik saja, terus kita masih gagap pakai speednya berapa, pakai flash atau nggak pakai flash, terus aperture-nya harus berapa, dan saya nggak tepat, misalnya something like that. Jadi secara teknis mereka udah berlatih banyak. Terus ketika kita diterjunkan ke lapangan, research perlu. Research artinya itu kita tahu subjek apa yang akan kita liput, siapa yang akan kita liput, dan background yang kita perlukan. Karena semakin banyak pengetahuan, akan semakin kaya angle atau kita akan berinovasi bagaimana cara menembus narasumber. Kita menghadapi kendala-kendala, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu sebenarnya mirip dengan fotografi lain, jenis lain, bahwa kita harus sangat menguasai basic fotografi ya. Iya, benar. Terus udah gitu menguasai alat-alat yang kita pegang gitu. Tapi kenal ya. Harus kenal sekali gitu. Karena kalau di jurnalis fotografi semuanya serba cepat ya. Serba cepat, benar. Serba cepat, nggak ada waktu lagi tuh kalau misalnya, ini settingnya yang mana ya, terus white balance-nya di tes dulu apa itu udah tuh, jadi udah harus sangat menguasai. Hal yang simple seperti baterai, gitu, itu udah harus siap disiapkan. Preparation ya. Baterai harus bawa berapa, udah isi charge-nya juga benar gitu ya. Jadi teman-teman Camp Talkers, kalau mau mulai, mungkin kalau misalkan secara mental Bu, yang harus kita persiapkan apa sih? Kalau secara mental, riset itu bagian ya. Jadi kalau kita apa yang mau kita lakukan, riset ini artinya secara budaya, political situation kita tahu, terus bahasa apa sih yang dipakai di sana misalnya, nggak usah jauh-jauh, misalnya kita mau ke Ambon, masih berbahasa Indonesia ini, jadi nggak ada masalah misalnya. Tapi kita tahu political situation sekarang dan sebelumnya seperti apa di Ambon, kita tahu kita tidak akan menimbulkan berusaha tidak menimbulkan masalah, tapi diterima. Nah, supaya diterima ini kita harus riset dan tahu banyak, dan persiapan I'm ready, misalnya pergi ke sini ke sana dengan peralatan juga. Kadang-kadang keder ya, kalau udah pergi jauh semuanya, uang udah ada, paspor semuanya, charger baterainya kagak dibawa. Wah, gimana kalau misalnya perginya 1 minggu, sementara umur baterai cuma 2-3, itu akan mengganggu. Bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Camp Talkers, untuk jadi fotojurnalis atau jurnalis fotografer, kita harus, yang perlu disiapkan adalah persiapan. Bukan hanya persiapan secara peralatan, tapi mental juga, fisik juga. Nah, dari tadi kan saya nanya terus nih ya, ternyata teman-teman Camp Talkers banyak juga yang mau tanya. Namanya Camp Talk Mail. Nah, kita akan kembali lagi dengan Camp Talk Mail setelah yang satu ini. Mereka bisa mulai dengan kamera apa saja. Mau SLR atau mirrorless, atau bahkan sekarang retro loh, orang kembali kepada kamera analog. Jadi kalau kamera itu apa saja, yang penting mereka kan semuanya ada manualnya tuh, Mas Arlan. Berlatih terus. Mas Camp Talk bareng gua Arlan dan ada Ibu Ade Berry, kita sedang membahas fotojurnalis. Tadi udah nanya banyak, sekarang giliran teman-teman Camp Talkers di rumah yang nanya ke kita Bu nih. Sekali pertanyaan yang masuk, tapi kita harus sortir karena waktu terbatas ya Bu ya. Kita masuk di segmen namanya Camp Talk Mail. Ding 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 ding. Ibu Ade ini sering banget nonton Camp Talk kayaknya. Oke, pertanyaan pertama dari @magda_kelly. Halo Mas Arlan, saya Kelly. Halo Kelly, saya baru lulus dan sangat tertarik sekali dengan bidang jurnalis. So kalau dulu Ibu mau lulus kuliah ya tertarik. Sekarang anak-anak sekarang dari muda udah pengen nih. Udah tertarik
dengan bidang jurnalistik, ada saran nggak step pertama yang perlu saya lakukan? Nah, kalau saya sarannya tanya sama Ibu Ade. Oke. Gimana Bu? Oke, tamat SMA ya. Iya. Kalau untuk bekerja di bidang jurnalistik nantinya biasanya semuanya sekarang memerlukan sarjana S1. Tapi bukan berarti 5 tahun lagi Kelly bisa belajar bagaimana menjadi seorang jurnalis. Karena dari sekarang pun semua orang bisa belajar menjadi jurnalis, bahkan sekarang ada citizen journalism ya. Jadi semua warga pun sudah bisa menjadi seorang jurnalis dengan mengkontribusikan apa yang mereka lihat di lapangan, yang menjadi news atau news di lapangan dengan mengkontribusikan kepada media mainstream yang mereka bisa masukkan. Sarannya karena sekarang baru lulus dari SMA, mungkin mengambil jurusan komunikasi di bawah FISIP, mengambil jurusan fotografi juga bisa, biasanya di bawah ISI. Terus kalau mau ngambil jurnalistik ya itu salah dua daripada jurusan yang mengarah kepada jurnalistik dari sekarang, atau jurusan sosial yang lain. Sebenarnya semua jurusan juga bisa menuju kepada jurnalistik, jadi dan menjadi seorang jurnalis, karena basically adalah seorang jurnalis itu dia adalah seorang yang suka membaca. Adalah orang yang juga suka menulis. Kalau kita banyak membaca, bacaan banyak, beragam, bagus, dan kita juga akan tentunya ingin menuliskan apa yang sudah kita baca. Dan ini perlu latihan. Jadi jangan tinggalkan kebiasaan banyak membaca dan rajinlah menulis. Fotografer atau reporter sama, kita semua membutuhkan baca dan menulis ya. Kemudian mungkin praktekkan. Itu dia. Kalau praktek yang banyak, mau jadi seorang fotografer, banyaklah memotret, banyak memotret di lapangan, karena belajar baca tapi nggak pernah praktek lapangan, saya dapatkan foto yang bagus. Oke, pertanyaan berikutnya Bu dari @wahyudiono. Kak, kamera untuk pemula bagusnya seperti apa ya? Nah, pakai handphone juga nggak apa-apa? Iya, pakai handphone juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mereka udah memang pengen motret, kalau pakai kamera kan ya. Beda, ya. Artinya mereka pengen eksplorasi dan pengen belajar kameranya juga. Mereka bisa mulai dengan kamera apa saja. Mau SLR atau mirrorless atau bahkan sekarang retro loh. Orang kembali kepada kamera analog. Benar-benar. Kalau kamera itu apa saja, yang penting mereka kan semuanya ada manualnya tuh, Mbak Tarlan. Berlatih terus step by step mengetahui apa yang ingin dipotret. Ingin belajar yang mana nanti yang didalami. Nah ini pertanyaan ketiga dari @viva_vivi. Hai Kak Arlan, aku yang pernah mention kakak. Oh ini penonton setia nih Bu ya. Sekarang mau nanya nih. Follower kayaknya. Iya nih, fans berat pasti. Belum lama ini ke toko buku ada buku Ibu Berry. Kalau boleh tahu apa sih isi dari bukunya? Tadi sempat dijelasin, tapi mungkin Ibu boleh menjelaskan lebih singkat. Viva, jadi buku yang saya tulis yang berjudul Mata Lensa ini, saya launching buku ini November tahun 2017 sampai sekarang tuh masih ada di semua toko buku. Jadi buku ini adalah ekstraksi dari pengalaman saya selama menjadi jurnalis foto, baik di media lokal maupun sekarang saya ada di media asing, kantor berita Prancis. Jadi banyak hal yang kita nggak bisa tahu kalau tidak di-share oleh pelakunya sendiri. Banyak hal yang menarik, yang unik. Seperti misalnya saya meliput jatuhnya pesawat di Gunung Salak, itu saya pakai sepatu pantofel, Mas. Oh iya. Kenapa pakai sepatu pantofel? Iya. Kenapa pakai sepatu itu kok nekat banget, nggak direncanakan, tapi karena ini breaking news, jadi kita memang harus mengerjakannya as soon as possible kan, nggak ada waktu pulang ngambil sepatu boot atau misalnya beli dulu, ini harus secepat-cepatnya. Saya berangkat ke Bogor, tadinya memang nggak niat naik, harus naik karena kondisinya buat saya naik, jadi bertiga, 2 jurnalis cowok dan saya sendiri naik sampai ke atas. Nah, saya sih percaya diri karena di antara yang naik itu ada unsur polisi, tentara, PMI, unsur search and rescue-nya, SAR juga, dan ada unsur penduduk. Penduduk ini adalah penunjuk jalan naik ke atas. Di antara penduduk ini ada yang pakai sandal jepit, ada yang pakai sarung melintang, terus ada yang pakai sepatu biasa. Jadi saya percaya diri karena mereka
pakai sandal jepit. Tapi padahal luar biasa sulit loh. Iya pasti. Nggak pernah tuh saya naik gunung pakai sepatu gitu. Nekat banget, baru sekali itu. Nah, itu kalau misalkan tadi tanya-tanya masih banyak yang nanya tadi Bu ya. Cuman nih kita udah hampir 60 menit. Kalau misalkan masih penasaran, pengen ngobrol-ngobrol, bisa mendingan baca aja, beli mata lensa. Banyak sekali cerita tentang perjalanan karir dan banyak tips juga pasti Bu. Banyak tips dan ya antara lain membangun network, bagaimana kita membangun network supaya di luar soal teknis fotografi banyak sekali yang perlu kita pelajari. Bu, harapan Bu. Harapan Bu. Harapan saya fotografi jurnalistik Indonesia menjadi semakin besar dan jaya karena saya lihat dari 20 tahun terakhir itu sudah banyak sekali perkembangan dan perkembangan itu menuju kepada hal yang positif ya. Banyak sekali generasi muda sekarang yang belajar fotografi dan mereka juga meningkatkan kualitasnya. Dan buat generasi muda yang kepengen menjadi jurnalis foto atau menjadi fotografer, berlatih. Berlatih. Sebelumnya lagi mungkin kenali diri sendiri ya Mas ya. Kita sebenarnya pengen jadi apa, pengen apa gitu. Dan explore apapun talenta kita. Manusia itu kan multi talented. Mungkin satu orang itu walaupun dia senang tapi sebenarnya dia pintar nyanyi atau pintar masak atau banyak kepandaian. Nah, ini harus dieksplor supaya kita kenal betul apa yang kita inginkan. Nah, tuh eksplor, penting sekali eksplor. Nah, terima kasih banyak Bu ya, ini banyak sekali manfaat yang saya terima dan tentu juga teman-teman Camp Talkers. Talkers jangan kemana-mana karena kita besok masih ada episode yang gak kalah lebih seru dengan bintang tamu yang gak kalah seru dengan topik yang gak kalah lebih seru lagi. Sampai ketemu lagi Camp Talkers, bye.